Kembali lagi bersama saya, Serlin Yunus, dengan NIM 25370165. Di sini saya akan jelaskan secara singkat dan terstruktur untuk masing-masing aspek berdasarkan konsep dasar geografi. Aspek-aspek ini mencakup studi spasial, temporal, dan interaksi antara elemen alam serta manusia. Yang pertama, ada geografi fisik. Geografi fisik adalah cabang geografi yang memfokuskan pada proses dan fitur alamiah permukaan bumi tanpa keterlibatan langsung manusia. Ruang lingkupnya meliputi analisis fenomena alam yang bentuk landscape bumi. Elemen utama, relief dan geomorfologi. Studi tentang bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, dataran, sungai, dan proses pembentukannya, yaitu erosi, sedimentasi, dan tektonik. Iklim dan hidrologi, analisis pola cuaca, iklim regional, siklus air, dan fenomena seperti banjir atau kekeringan. Biogeografi yaitu distribusi flora dan fauna, ekosistem, serta interaksi antara lingkungan fisik dengan kehidupan biologis. Terus ada pedologi. Pedologi itu studi tentang tanah, kesuburannya, dan proses pembentukannya. Tujuannya memahami dinamika alam untuk prediksi bencana alam, misalnya gempa bumi atau perubahan iklim, dan konservasi sumber daya alam. Contoh aplikasinya tuh pemetaan zona rawan longsor di Indonesia untuk mitigasi bencana. Yang kedua, ada geografi teknik atau geografi terapan atau teknik geografi. Geografi teknik adalah aspek geografi yang menerapkan pengetahuan geografi untuk keperluan teknik dan rekayasa. Seringkali berfokus pada perencanaan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya. Ini merupakan cabang terapan yang mengintegrasikan data geografi dengan ilmu teknik sipil, lingkungan, dan tata kota. Elemen utama itu ada pemetaan dan survei, penggunaan Geographic Information System dan remote sensing untuk analisis topografi, drainase, dan kestabilan tanah dalam proyek konstruksi. Pengelolaan sumber dayanya itu studi dampak lingkungan dari proyek teknik seperti bendungan jalan raya atau pertambangan, termasuk aspek geoteknik, kekuatan tanah dan bantuan. Mitigasi risiko itu analisis spasial untuk mencegah bencana seperti pemilihan lokasi pabrik yang aman dari banjir. Terus ada perencanaan wilayah, yaitu integrasi data fisik dengan kebutuhan teknik untuk pengembangan berkelanjutan. Tujuannya itu mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan efisien dengan mempertimbangkan faktor geografi. Contohnya, aplikasi perencanaan rel kereta api di Pegunungan Jawa yang mempertimbangkan stabilitas lereng dan pola curah hujan. Yang ketiga, geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang yang menekankan interaksi antara manusia dan ruang, termasuk bagaimana aktivitas sosial membentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan geografis. Ruang lingkupnya tuh lebih berorientasi pada aspek manusiawi dan budaya. Elemen utama yang pertama itu ada distribusi populasi, studi pola pemukiman, migrasi, urbanisasi, dan dinamika demografi. Ada kepadatan penduduk di kota versus desa. Yang kedua itu ada ekonomi dan budaya, yaitu analisis distribusi aktivitas ekonomi, yaitu pertanian, industri, serta variasi budaya, bahasa, dan agama di ruang tertentu. Terus ada sosial ekonomi, isu seperti kemiskinan spasial atau aksesibilitas layanan kesehatan atau pendidikan, dan dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Terus ada geografi politik, batas wilayah, konflik teritorial, dan pengaruh kebijakan terhadap ruang sosial. Tujuan memahami ketidakmerataan spasial dan merancang kebijakan sosial yang adil seperti perencanaan kota inklusif. Contoh aplikasi, analisis migrasi penduduk dari pedesaan ke Jakarta dan dampaknya terhadap kemacetan lalu lintas serta segregasi sosial. Yang keempat ada geografi pendidikan. Geografi pendidikan merujuk pada aspek geografi yang berfokus pada pengajaran, pembelajaran, penerapan konsep geografi dalam konteks pendidikan. Ini bukan cabang utama seperti yang lain, melainkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasi geografi dengan pedagogi untuk membentuk pemahaman siswa tentang